teman-teman membagi diri menjadi 4 kelompok, kemudian masing-masing kelompok menyampaikan presentasi tentang bagian dari kelompoknya. Saya persilakan Oke, kelompok 1. boleh Prof. Namun sebelum dimulai mungkin teman-teman boleh on cam dahulu ya untuk presensi seperti itu. Mungkin teman-teman boleh dinyalakan dulu kameranya. Untuk pengambilan gambar ini ya dokumentasi. Oke, ini untuk perihal screenshotnya saya ambil ya saat bentar ini Bapak Andreas, mohon maaf itu kameranya belum on, Bapak Andreas. Oke, ini sudah on cam semuanya. Ini saya coba ini ya ambil gambar screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Ya, terima kasih teman-teman sudah diambil screenshotnya. Jadi untuk perihal keperluan absensi nanti sudah aman. Kemudian untuk perihal selanjutnya ini kita bakal langsung mulai saja untuk keperluan dari presentasi kelompok yang mana pada minggu lalu sempat dibagi beberapa kelompok ya. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal coba untuk presentasi. Untuk presentasi yang pertama ini kelompok 1, di mana untuk yang menjadi presentator adalah saya dan juga ini ya Mas Fahmi kayak gitu. Coba untuk materinya saya share screen dulu ya sebentar. Untuk share screen-nya apakah terlihat teman-teman? Terlihat, Pak. Oke, terlihat ya. Sebentar. Oke, untuk Mas Fahmi apakah sudah siap juga Mas Fahmi? Sudah siap, pasti. Oke, sudah siap ya. Kalau begitu mungkin kita mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman, Bapak, Ibu semuanya. Kami dari kelompok 1, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Tobi Muktitama dan rekan saya. Rasid Hakim Fahmi Yuda. Oke, pada kesempatan sore hari ini yang cerah, kami akan mencoba untuk memaparkan sedikit materi itu terkait aspek ontologi dalam kaitannya dengan filsafat ilmu dan metodologi penelitian, seperti itu. Nah, kemudian pada materi ini juga saya hendak ingin sedikit memaparkan terlebih dahulu terkait pengantar ontologi itu sendiri. Bagi teman-teman yang mendengar kata ontologi, jadi untuk kata ontologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yang mana itu gabungan dari 2 frasa atau dari 2 kata, yaitu ontos dan logos. Yang mana untuk kata ontos sendiri itu memiliki arti yang ada, kemudian untuk logos sendiri itu adalah penyelidikan tentang ataupun juga ilmu. Jadi kita bisa sebut ontologi itu sebagai ilmu yang mempelajari tentang keberadaan atau keadaan. Atau kita juga bisa mengartikan bahwa ontologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang hakikat. Hakikat kenapa sesuatu itu ada. Seperti itu. Nah, kemudian pada layar teman-teman juga, di sini kami juga bantu untuk share. Kami mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mana mengartikan bahwa ontologi itu sendiri adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Seperti itu. Jadi untuk sederhananya sendiri, secara definitif, dapat diartikan bahwa ontologi itu membahas tentang asas-asas rasional dari yang ada dengan berusaha untuk mengetahui esensi yang terdalam dari suatu yang ada itu sendiri. Seperti itu. Kemudian, berangkat dari ontologi sendiri, apa yang dimaksud dengan ilmu lingkungan?
Nah, dari ilmu lingkungan sendiri, secara konsep ontologi itu adalah studi mengenai hakikat keberadaan lingkungan, yaitu kondisi yang terbentuk dari interaksi antara komponen abiotik maupun juga biotik, serta bagaimana interaksi ini membentuk realitas lingkungan yang dapat ditelaah dan dipahami pula. Ontologi lingkungan mengenali apa dan mengapa suatu lingkungan itu ada, serta hakikat dari hubungan timbal balik, interdependensi, yang mana artinya antara satu dengan yang lainnya itu saling berkorelasi atau saling berhubungan. Kemudian juga keanekaragaman yang membentuk ekosistem itu sendiri itu juga mencakup pada ilmu lingkungan itu sendiri. Seperti itu. Kemudian lanjut, Slide-nya belum berubah, Mas Tobi? Oh ya, slide-nya next. masih belum berubah. Sudah. Oke. Sudah ya? Oke, lanjut. Izin masuk Prof. Mas Tobi dan teman-teman semuanya. Sini saya akan menjelaskan aspek ontologi dalam telaah bidang ilmu lingkungan. Itu saya akan menjelaskan yang pertama terkait hakikat objek kajian. Nah, di sini objek kajiannya itu kami mengambil dua pandangan, yaitu yang pandangan pertama terkait manusia itu sebagai subjek, dan yang kedua itu alam atau lingkungan sebagai objek tanpa ada mutualisme yang sepadan. Nah, di antara dua pandangan tersebut, itu dapat menyebabkan eksploitasi lingkungan dengan sedikit upaya menjaga kelestarian dan tidak memberi kesempatan kepada alam untuk memulihkan keadaan. Karena seringnya si objek ini atau manusia ini mengeksploitasi lingkungan, makanya harusnya secara ontologis itu ekosistem tidak hanya dianggap sebagai kumpulan benda fisik, namun harus menjadi sistem yang terintegrasi, dinamis, dan memiliki keterkaitan fungsional satu sama lain hingga tercapainya keseimbangan. Itu penjelasan yang hakikat objek kajian pertama. Terus yang kedua yaitu hubungan dengan alam. Ini hubungan manusia dengan alam. Hubungan antara manusia dengan alam ini bisa kita sebut yang manusia ini antroposentrisme, atau manusia ini sebagai pusat, dan ekosentrisme ini ekosistem sebagai pusatnya juga. Nah, berdasarkan pemikiran Skolimowski itu yang tahun 2004, di antara antroposentrisme dan ekosentrisme ini dapat dikatakan dapat memunculkan suatu pemikiran ekofilosofi, di mana ekofilosofi ini berusaha untuk menuntun manusia kepada suatu keyakinan dan nilai yang dapat menolong dirinya sendiri atas tanggung jawabnya manusia itu sendiri. Serta manusia ini selain bergantung pada dirinya sendiri dan mengandalkan dirinya sendiri, manusia ini juga harus memiliki tanggung jawab terhadap planet dan kosmos. Maka dari itu, manusia ini merupakan bagian integral dari komunitas makhluk hidup atau biotic community. Dari pandangan antroposentrisme dan ekosentrisme tersebut, itu dapat mempengaruhi cara manusia untuk bisa lebih berinteraksi dengan lingkungan dan merumuskan kebijakan lingkungan agar keduanya ini saling mutualisme. Terus untuk yang ketiga yaitu humanisme ekologis. Humanisme ekologis ini merupakan perluasan penerapan relasi antara manusia dengan alam atau lingkungan. Nah, dengan demikian, setiap kepentingan manusia itu juga harus memikirkan kepentingan sesama makhluk hidup lainnya atau lingkungan sekitarnya, dan itu juga bisa saling melengkapi seperti itu. Selain itu, humanisme ekologis juga memiliki upaya untuk menyeimbangkan kedua pandangan yang dari sebelumnya itu yang saya bahas terkait antroposentrisme dan ekosentrisme. Itu diharapkan bisa membentuk landasan etika lingkungan yang dimana tidak mengorbankan kesejahteraan manusia demi alam, begitu juga tidak mengorbankan alam demi kepentingan manusia. Slide. Oke, untuk berikutnya di sini ada relasi ilmu lain. Dalam konsep ontologi antara ilmu lingkungan itu juga berrelasi dengan beberapa ilmu yang lain, dan tentu dari sini kita bisa lihat pada layar ada banyak sekali materi-materi ataupun juga unsur keilmuan lain seperti itu.
Nah, di sini dari kelompok 1 kami memaparkan ada beberapa keilmuan yang kita bisa telah lebih lanjut. Di mana untuk yang pertama itu fisika. Lantas apa hubungannya konsep ontologi ilmu lingkungan dengan fisika? Yang mana ketika kita berbicara tentang ontologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat ataupun juga keberadaan, maka kita bisa melihat unsur ilmu lingkungan pada fisika itu sendiri. Yang mana pada ilmu fisika kita mempelajari terkait kondisi fisik, kemudian juga kita mempelajari terkait kita juga mempelajari terkait aspek-aspek bagaimana sesuatu hal itu dapat terjadi, seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya itu juga ada matematika, yang mana kita juga bisa lihat bahwa unsur keilmuan matematika itu juga dapat dimanfaatkan ataupun juga dapat diadopsi dalam ilmu lingkungan. Contohnya itu adalah bagaimana cara kita lakukan suatu perhitungan, seperti semisal kita menghitung biomasa, menghitung karbon, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya dalam aspek geografi itu juga terkait bentang alam, itu terkait bagaimana cara kita untuk mempelajari ataupun juga memahami bagaimana kondisi lingkungan sekitar kita dalam aspek geografi ataupun juga bentang alam tentunya. Yang mana suatu bentang alam tersebut itu juga memiliki efek yang baik bagi makhluk hidup ataupun juga biota individu yang ada di sekitarnya. Kemudian dalam aspek biologi itu sendiri, kita bisa korelasikan antara biologi dengan ilmu lingkungan itu adalah suatu hal yang memiliki kaitan dengan bagaimana suatu alam itu terbentuk. Yang mana kalau kita berbicara mengenai biologi, kita berbicara mengenai suatu individu, kita berbicara mengenai makhluk hidup, yang mana makhluk hidup sendiri itu tidak dapat hidup secara soliter. Tentu mereka pasti butuh tempat tinggal, mereka butuh suatu lingkungan, tempat bernaung, sehingga mereka dapat melangsungkan kehidupannya. Seperti itu. Oke, saya kira cukup, Mas. Oke, baik. Cukup, Bapak. Oke, Mungkin itu dari kami. Sekiranya kalau memang ada yang diskusikan, mungkin bisa lempar pertanyaan saja seperti itu. Terima kasih, selamat sore. baik. Monggo teman-teman, pertanyaan komentar. Iya, saya menambahi saja. Jadi kalau Boleh. tadi disebutkan tentang antroposentris dan ekosentris, itu adalah yang kita sebut sebagai ekologi manusia. Jadi ekologi itu iko dan logi. Jadi logi itu logos itu ilmu, iko itu rumah tangga. Kalau ekonomi kan iko and nomics. Iko itu rumah tangga, nomics itu norm. Aturan rumah tangga manusia. Kalau ekologi itu adalah rumah tangga makhluk hidup. Jadi ekologi atau ilmu lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang rumah tangga makhluk hidup. Ada ABC tadi, ada abiotik, biotik, dan biotik termasuk manusia, lalu manusia kemudian ada tersendiri yaitu culture. Culture sebagai panduan untuk bertindak dan bertingkah laku. Nah, cabang dari ekologi itu satu diantaranya adalah ekologi manusia. Ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan yang berevolusi mulai dari pankosmisme, di mana manusia itu merasa menjadi bagian dari alam, kemudian antroposentris menguasai alam, dan yang ketiga yang perlu kita ciptakan bersama-sama yaitu environmental holism atau holisme lingkungan. Jadi bukan merasa menjadi bagian dari alam, tidak menguasai alam, tetapi bersama alam. Ada ekologi pangan, ada ekologi hutan, begitu. Nah, tadi teman-teman menjelaskan tentang logos
ontologi dari ilmu lingkungan. Mungkin hal itu juga bisa dilakukan dari disiplin S1 teman-teman masing-masing. Ada biologi, ada perencanaan wilayah dan kota, ada teknik lingkungan, ada fisika dan sebagainya. Jadi itu salah satu dimensi filsafat di dalam ilmu itu adalah ontologi. Apa yang dipelajari, bagaimana hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Saya kira itu yang pertama tentang ontologi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita move on kelompok 2. Dipersilakan. Apakah sudah terlihat Sudah. poinnya, Pak? Prof? Sudah. Silakan Mbak Novi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof dan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Novistiani dan partner saya Mas Syahri izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aksiologi. Next, Mas. Bentar. Aksiologi sendiri berasal dari kata aksio dan logos. Aksio yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Jadi, aksiologis adalah ilmu nilai. Mengutip dari dua pendapat ahli. Yang pertama yaitu Surya Sumantri yang menyatakan bahwa aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Sedangkan menurut Susanto, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Dari kedua pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mengkaji tentang nilai dari penggunaan suatu pengetahuan. Next. Aksiologi mempunyai dua pandangan ilmu. Yang pertama yaitu ilmu untuk pengembangan. Semisal kita melakukan sebuah penelitian, maka orientasi ilmu tersebut untuk pengembangan teori. Contoh bentuk dari ilmu pengembangan sendiri yaitu prototipe, paten, dan publikasi. Ilmu yang kedua yaitu ilmu untuk praktisi atau penerapan. Bentuk dari ilmu ini adalah iptek yang bisa dipergunakan, diberdayakan, dan dikomersialkan manfaatnya. Bentuknya seperti HP, laptop, televisi, dan yang lain-lain. Next, Mas. Saya mohon izin melanjutkan, Mbak Novi. Oke, jadi sudah dipaparkan oleh Mbak Novi bahwasannya di aksiologi ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ilmu pengembangan dan juga ilmu penerapan. Namun kalau kita melihat apakah bagaimana hubungan kedua pandangan tersebut, saya rasa itu bisa dilakukan memiliki keterkaitan yang erat dan saling melengkapi satu sama lain. Karena kalau kita melihat ilmu pengembangan, itu dia bertanggung jawab terhadap untuk menentukan apa yang ingin dicapai dengan nilai yang relevan. Sementara ilmu penerapan itu sendiri, seperti yang dipaparkan oleh Mbak Novi sebelumnya, bahwasanya dia bertugas untuk merealisasikan tujuan tersebut agar bermanfaat bagi baik secara etis, moral maupun secara keilmuannya itu sendiri. Seperti itu. Nah, adapun kesimpulan dari kami bahwasanya terkait aksiologi ini sendiri, tugas dari seorang ilmuwan ataupun dari seorang praktisi ataupun dari seorang akademisi tidak hanya nanti ketika sudah melahirkan sebuah ilmu secara individual, tentu ilmuwan juga harus bertanggung jawab agar produk ilmuwan yang dilahirkan sampai kepada masyarakat dimanfaatkan dengan baik, dan itu bermanfaat juga untuk masyarakat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak diinginkan
bersama, baik itu secara moral ataupun melanggar kemanusiaan. Mungkin itu saja dari kami, Prof. Saya berikan kepada Prof. dan terima kasih. Terima kasih Mas Syahri dan Mbak Estiani. Pertanyaan komentar dari teman-teman? Ya, memang dua pandangan tentang aksiologi, ilmu untuk pengembangan ilmu, ilmu untuk kemaslahatan manusia atau iptek itu memang ada awalnya, tetapi sebenarnya memang tidak perlu dikotomikan gitu. Dikotomi itu dua hal yang tidak kompatibel. Tapi sebenarnya dua hal yang saling memberikan manfaat atau kompatibel begitu. Jadi ketika kita ingin memanfaatkan ilmu untuk iptek itu akan lebih kuat kalau itu didasari dengan teori yang baru begitu, yang dihasilkan dari ilmu untuk ilmu itu. Nah, aplikasi dari ilmu menjadi terapan itu juga memberikan input bagi konsep dan teori begitu. Jadi saling melengkapi sebenarnya. Kalau Einstein kan menyebut itu trisula. Trisula itu bukan hanya ilmu untuk pengembangan ilmu dan ilmu untuk kemaslahatan, tetapi juga moral gitu. Jadi tiga-tiganya itu diperlukan agar ilmu untuk pengembangan ilmu dalam arti moral itu tidak membuat manusia itu kehilangan eksistensinya, menghancurkan eksistensi dan peradaban manusia. Jadi harus berbasis pada moral. Ilmu untuk pengembangan ilmu terapan, kemudian didasari oleh moral. Luar biasa kan, Einstein sebagai orang Barat yang berpegang teguh bahwa penerapan ilmu itu harus bermoral. Saya kira banyak contoh-contoh pengembangan ilmu yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Baik, kita undang sekarang kelompok 3. Selamat sore teman-teman, apakah terlihat PPT saya? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan terkait depresi SDA dan degradasi lingkungan serta aksiologi. Serta menjawab pertanyaan dari poin 6, apakah depresi SDA dan degradasi lingkungan terkait dengan aksiologi. Kami ada saya sendiri Yudi Adi Andrian dan juga Mas Aditya Ida Bagus Putu Aditya Satya Putra. Yang pertama adalah depresi SDA. Jadi depresi SDA diartikan penurunan nilai aset akibat penipisan fisik sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti tambang dan hutan melalui proses ekstraksi atau eksploitasi. Kita bisa ambil contoh, depresi SDA meliputi penurunan nilai cadangan batu bara, minyak bumi, gas alam, dan hasil hutan seperti kayu saat dieksploitasi oleh perusahaan. Di sini ada contoh seperti kasus penambangan mungkin
batu padas ketika diambil nilai dari sumber daya alam tersebut akan menyusut. Dari awal mungkin bisa 95% mengalami depresiasi menjadi kurang lebih menjadi 50%. Seperti itu. Selanjutnya adalah degradasi lingkungan. Apa itu degradasi lingkungan? Degradasi lingkungan adalah penurunan atau kerusakan kualitas lingkungan alam yang mencakup penipisan sumber daya seperti udara, air, tanah, serta kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati yang bisa disebabkan faktor alam dan juga manusia itu sendiri. Dari faktor alam mungkin bisa dari banjir, mengalami kerusakan dari kualitas air dan juga kualitas tanah itu sendiri. Dan juga gempa bumi untuk mengalami penurunan kualitas dari bangunan dan juga material-material yang ditimbulkan. Untuk faktor manusia bisa dengan penebangan hutan secara luas ataupun pembuangan limbah berbahaya ke sungai. Seperti pada halnya di gambar mungkin ada pembuangan asap ke lingkungan sekitar mengakibatkan kualitas udara di sekitar perusahaan tersebut mengalami pencemaran. Mungkin itu. Selanjutnya mohon maaf Mas Ardi, ini share screen-nya di saya hilang. Tidak terlihat. Sudah terlihat belum ya? Belum terlihat. Belum ya? Ini Anton katanya. Ini ya yang ini justru. Ini apa ya? Oke Mas Ardi, ampun. Terima kasih. Kalau saya terlihat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ardi dari Sering Lingkungan. Saya izin untuk melanjutkan ya Pak. Terkait dengan aksi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, jadi aksiologi ini bukan cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai, termasuk nilai kebaikan, etika, keindahan, dan kegunaan ilmu pengetahuan, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Jadi mungkin penjelasan kembali terkait dengan aksiologi ya. Aksiologi terbagi ada ruang lingkup, yaitu yang pertama etika. Jadi dalam etika ini menilai baik atau buruk, benar atau salah dalam tindakannya manusia. Lalu untuk estetika menilai keindahan, keharmonisan, dan kepatuhan. Lalu nilai kegunaan ilmu ini, apakah ilmu ini membawa manfaat atau justru merusak kehidupan. Contoh aksiologi bidang lingkupnya yaitu etika dalam penerbangan agar diatur untuk memperhatikan ekosistem serta adanya regulasi. Ini bisa dilanjut Mas Ardi. Baik, menjawab pertanyaan yang sebelumnya, jadi apakah depresi SDA dan degradasi lingkungan ini terkait dengan aksiologi? Jadi menurut kami ini terkait kedua hal ini terkait karena aksiologi ini menyoroti nilai gimana yang mendasari tindakan manusia, di mana jadi depresi SDA dan degradasi lingkungan merupakan cermin penerapan dari aksiologi, dan aksiologi itu juga menuntut perilaku manusia agar teknologi ini tidak hanya bersifat atau bermanfaat yaitu praktis, tapi juga etis dan berkelanjutan. Lalu dengan begitu agar nilai integrasi ekonomi, etika, dan menciptakan keberlanjutan dalam
pengelolaan lingkungan. Jadi kembali lagi ke ruang lingkup aksiologi, yaitu etika, estetika, dan nilai kegunaan ilmu. Jadi aksiologi ini memberikan bagaimana arah ilmu lingkungan atau tujuan atau manfaat itu merugikan atau tidak. Gitu. Lalu fokusnya untuk konteks lingkungan ini menilai apakah eksploitasi sumber daya alam ini sesuai dengan prinsip keadilan antar generasi, mungkin seperti contoh sepertinya pembangunan keberlanjutan yang nanti akan berdampak pada generasi-generasi selanjutnya. Gitu. Next, mungkin lalu contohnya ini ya, untuk etika lingkungan menggunakan SDA menyangkut moralitas baik atau buruk, nilai keberlanjutan. Jadi aksiologi ini mengajarkan agar SDA ini tidak hanya habis untuk generasi sekarang, namun juga untuk generasi masa depan. Lalu untuk nilai keadilan sosial ini, eksploitasi SDA yang berlebih bisa merugikan masyarakat kecil sehingga menjadi isu aksiologis tersebut. Next. Mungkin cukup dari kami, Prof. Terima kasih. Mungkin apakah ada tambahan? Terima kasih, Mas Ardi dan Mas Aditya. Monggo, teman-teman. Pertanyaan komentar tentang aksiologi. Jadi kalau kembali kepada konsep aksiologi, ilmu untuk pengembangan ilmu, kemudian ilmu untuk iptek, penerapan, itu pertanyaan ini sebenarnya bermula dari keresahan Prof. Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan, yang mengatakan bahwa kerusakan lingkungan yang masif sekarang ini akan menghasilkan apa yang disebut dengan triple planetary crisis, krisis planet yang meliputi degradasi lingkungan, kerusakan lingkungan dan polusi, kemudian menipisnya keanekaragaman hayati, flora dan fauna. Yang ketiga adalah dampak perubahan iklim. Nah, kalau kita cermati ketika evolusi hubungan manusia dengan lingkungan masih pada tahapan pankosmisme, di mana manusia merasa menjadi bagian dari alam, itu kan manusia sudah mendayagunakan sumber daya alam sebagai bagian dari lingkungan. Tetapi jumlahnya masih sedikit dan dengan peralatan yang sederhana gitu. Nah, lambat laun manusia kan dengan pengetahuannya bisa menciptakan teknologi, eksploitasi itu makin meningkat begitu dengan teknologi. Jadi bumi dikeruk, laut dieksploitasi dengan hasil-hasil daripada ilmu pengetahuan. Nah, lalu melahirkan tahapan yang kedua namanya antroposentris. Manusia merasa berkuasa atas alam dengan teknologi itu terutama. Nah, ini yang saya kira merupakan momen untuk melakukan refleksi begitu ya. Jadi teknologi seperti apa? Teknologi kan diperlukan. Dengan teknologi kan memberikan kita kemudahan, kenyamanan, tetapi juga membawa serta dampak begitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan betul agar penggunaan teknologi untuk kenyamanan, untuk kepraktisan, membantu hidup kita lebih mudah, itu
tidak merusak lingkungan begitu. Teknologi tepat guna begitu, atau ramah lingkungan begitu. Jadi aksiologi adalah aksiologi yang diperlukan, mau tidak mau kita perlu teknologi itu, tapi tentu teknologi yang ramah lingkungan. Begitu, baik, kita simak yang terakhir, kelompok 4. Apakah sudah terlihat slide-nya, Sudah. teman-teman? Ya, izin menyampaikan kami kelompok terakhir, kelompok 4, terdiri dari anggota Pak Andreas, Pak Nur Rohman, dan saya sendiri Yulia, untuk penjelasan uraikan implikasi pendekatan Plato atau deduktif dan Aristoteles induktif yang akan dijelaskan oleh Pak Andreas dan Pak Nur Rohman. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Izin Prof. Menyampaikan beberapa hal yang sudah kami diskusikan dengan kelompok kami mengenai pendekatan Plato dan Aristoteles. Yang pertama, pendekatan Plato atau pendekatan ini menekankan pada rasionalisme, bahwa pengetahuan berasal dari ide atau akal budi. Nah, di sini pendekatan ini menganggap bahwa ide atau inspirasi atau sesuatu yang baru itu lebih tinggi daripada duniawi atau dunia nyata. Kemudian implikasi dalam menuntut ilmu. Jadi pendekatan ini memandang sebagai ilmu sebagai sesuatu yang sudah ada dalam akal budi, hanya perlu dianamnesis atau diingat kembali. Kemudian juga harus lebih banyak melalui penalaran logis dan pemikiran abstrak dibandingkan dengan pengalaman nyata. Dan melahirkan tradisi filsafat idealis, yaitu pencarian kebenaran universal, tetap dan mutlak. Dalam pendidikan, pendekatan ini mendorong pola pikir yang sistematis, teoritis, dan berorientasi pada prinsip dasar sebelum praktek. Next. Tes. Next. Ya, oke. Kemudian pendekatan Aristoteles atau induktif. Ya, konsep Aristoteles lebih menekan sebelumnya, Mbak. Pendekatan Aristoteles lebih menekankan pada empirisme, ya, jadi sesuatu yang based on evidence, gitu. Bisa diraba atau tangible, dirasakan atau mengalami suatu pengalaman indrawi. Kemudian implikasinya dalam menuntut ilmu. Ilmu itu lahir dari pengalaman fakta konkret, kemudian ditarik dan digeneralisasi menjadi hukum atau prinsip. Kemudian proses belajar menekankan pada observasi, eksperimen, dan pembuktian melalui realitas. Dan melahirkan
tradisi filsafat realisme dalam ilmu pengetahuan yang empiris, empirical atau berdasarkan fakta atau percobaan di lapangan. Dalam pendidikan, pendekatan ini mendorong metode belajar berbasis praktik, penelitian, dan pengalaman langsung. Kemudian slide berikutnya kami akan mencoba membahas mengenai kelemahan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Next, Mbak. Baik. Kelemahan dan kelebihan implikasi Plato, ini kelebihannya fokus pada kebijakan, kemudian memandang pentingnya pendidikan dan kepemimpinan berbudi luhur, persamaan dan kekeluargaan. Kelemahannya ini elitisme, kurang realistis, dan pembatasan kebebasan individu, dan absolutisme. Ini salah satu kelebihan dan kelemahan dari implikasi Plato. Kemudian next, Mbak Yulia. Kelebihan dan kelemahannya implikasi Aristoteles, di antaranya kelebihannya adalah penekanan pada akal dan pengalaman, dan memandang kehidupan dan semesta memiliki tujuan akhir. Kemudian menempatkan manusia sebagai pusat kebahagiaan dan mempunyai dasar etika. Kemudian kekurangannya dari implikasi Aristoteles ini, keterbatasan model, komunikasi, orientasi duniawi, dan kurang menekankan pada aspek non-verbal. Inilah kekurangan dan kelebihan dari implikasi Aristoteles dan Plato. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami serahkan kembali pada Pak Profesor. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pertanyaan, komentar? Ya, jadi kalau dalam kaitan dengan ilmu pengetahuan, Plato itu kan menekankan pada teori, pada konsep, pada pengetahuan yang sudah ada di dalam menjawab masalah fenomena alam ini. Sedangkan Aristoteles berbasis pada empirik, pada dunia nyata begitu. Nah, ketika sebuah fenomena kemudian selalu mendasarkan pada pengetahuan yang sudah ada, kalau sekarang adalah teori yang sudah ada, itu kecenderungannya adalah tidak atau kurang melahirkan konsep-konsep baru. Karena yang dilakukan adalah menggunakan teori, konsep yang sudah ada, atau apa yang ada dalam pikiran begitu. Kemungkinan kecil akan terjadi konsep atau teori baru. Sedangkan aliran yang dilakukan oleh Aristoteles yang berbasis pada empirik akan melahirkan konsep atau teori baru. Jadi gejala-gejala yang diamati, dianalisis, kemudian disampaikan bagaimana rekomendasi atau bagaimana cara atau strategi penanggulangannya. Jadi kemungkinan akan melahirkan konsep dan teori baru itu lebih besar ketika menggunakan basis empirik. Nah, di dalam penelitian dua hal itu sudah, terutama penelitian kuantitatif, dua pendekatan itu sebenarnya sudah dikombinasikan gitu. Jadi ketika saya ketemu Anda menjelaskan tentang
metode ilmiah. Dimulai dengan masalah, dijawab dengan teori, muncul hipotesis itu yang kemudian dibuktikan dengan testing atau pengamatan empirik di lapangan. Nah, kalau dalam ilmu sosial, penelitian kuantitatif itu ada respon namanya penelitian kualitatif. Penelitian yang tidak mau dipandu, tidak mau di-guided oleh teori. Jadi kalau ingin mengetahui kenapa kesadaran masyarakat terhadap lingkungan itu rendah, ya datang saja ke masyarakat, membaur dengan mereka, melakukan wawancara mendalam, ikut kegiatan-kegiatan masyarakat, maka akan mendapatkan jawaban atas mengapa kesadaran lingkungan itu rendah begitu, tanpa di-drive oleh teori gitu. Jadi begitu, teman-teman. Nah, sebelum saya ingin share screen. Mas Tobi? Iya, bagaimana Bapak? Mas Tobi coba tolong kok dari saya kok nggak bisa di-share materinya kuliah Mas Tobi. Oh iya, sebentar Bapak ya. Coba saya share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat Bapak? Ya, Mas Tobi diklik sampai slide 28 Mas Tobi. Slide 28, baik. Yang ini Bapak ya? Ya. Oke, Terus baik. next lagi Next. terus. Nah, sebelumnya tadi yang tugas baca tadi. Sebelumnya nih. Nah, sudah ini. Next, ya. Ya, tadi, ya. Sebelumnya. Nah, ini. Assignment 2 sebenarnya itu. Jadi, teman-teman, selanjutnya kita akan fokus di metodologi penelitian. Oh, sorry. Sebelumnya, Mas. Assignment 2, Mas. Assignment 2. Nah, ini ya tadi assignment 2. Jadi untuk minggu depan teman-teman menyiapkan topik penelitian. Jadi ambil topik yang akan menjadi penelitian untuk tesis. Saya kira teman-teman tidak punya masalah karena sudah menyiapkan ketika sebelum masuk mail kan. Lalu ajukan rasional atau masalah mengapa topik itu penting. Tunjukkan dengan evidence. Jadi kan penelitian itu kita awali dengan masalah. Nah, masalah itu perlu ditunjukkan dengan evidence. Jadi ketika bicara tentang sampah misalnya, berapa jumlah sampah di sebuah kota,
bagaimana pengelolaannya, implikasinya seperti apa gitu. Nah itu kita sebut sebagai empirical evidence. Saya kira sementara itu jadi masing-masing menyiapkan topik penelitian dan memberikan rasional, memberikan argumen mengapa topik Anda itu penting dengan menunjukkan evidence, fakta tentang masalah abrasi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kemacetan lalu lintas, atau apa saja masalah yang berkaitan dengan lingkungan, lalu implikasinya seperti apa. Itu yang di dalam latar belakang proposal itu perlu kita tunjukkan dan kita sebut sebagai empirical evidence, fakta empirik dari sebuah masalah. Demikian untuk minggu depan. Apakah ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, Bapak. Monggo, Mas Novi. Ya, ini untuk perihal tugas yang kedua ini nanti untuk perihal formatnya sendiri itu bebas atau bagaimana, Bapak? Sementara disiapkan dalam bentuk PowerPoint untuk Oke. dipresentasikan, share dengan teman-teman, saling belajar begitu. Oke, baik Bapak. Ya. Jelas teman-teman yang lain? Sudah Baik, kalau jelas, sudah Pak. jelas, ya Sudah jelas, Prof. silakan. Ya, udah jelas, baik. Baik. Jadi untuk absennya mohon Mas Tobi koordinasi dengan Pak Astomo untuk dikoordinasikan, disampaikan yang datang. Iya, Terima kasih baik, atas Bapak. perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih. nggih. Terima kasih, Prof. Mohon Terima izinnya. kasih, Prof. Ya, terima kasih. Saya live ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Selamat sore. Prof.